Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hari Kosmetik. Jadi teman-teman, malam ini itu aku lagi beberes ya. Sebenarnya aku tuh kayak owner tapi rasa karyawan, tahu nggak sih? Jadi sebenarnya aku tuh bukan tipikal orang yang seneng diem ya. Aku tuh paling nggak suka yang namanya diem, apalagi kalau udah ke toko kosmetik. Jadi kalau ke toko kosmetik itu ada aja yang pasti aku pindahin, yang aku pasti beberes karena memang belum sesuai gitu kan. Nah ini masa iya di atasnya Rexona, di bawahnya bedak, sedangkan yang sebelah sana itu ada yang bedak-bedak tapi bedaknya malah di sini. Jadi menurutku belum sesuai, akhirnya aku pindah gitu kan. Karena memang udah ada sih karyawan di aku, tapi aku masih belum puas kalau aku belum mindahin sendiri gitu kan. Jadi akhirnya aku mau pindahin sendiri. Ya, jadi di sini tuh di atas-atasnya itu bedak-bedak, jadi aku mau pindah-pindahin ke sebelah sana itu, jadi nanti bedak semua seperti itu. Ya namanya juga owner kan, owner itu kan harus apa ya, ya kalau menurutku owner itu harus merangkap jadi semuanya, jadi karyawan, jadi admin, jadi kasir, jadi apapun harus bisa kita sebagai owner ya. Jangan, apalagi kita sebagai owner tuh nggak tahu ini produk buat apa fungsinya, ini buat apa, ini buat apa, itu aduh, nanti kalau konsumen ada yang tanya kita nggak bisa ya, nggak bisa ngejelasinnya. Jadi kita sebagai owner kosmetik itu bukan berarti kita itu ongkang-ongkang diam, tapi kita sebagai owner kosmetik itu kita harus tahu nih, oh iya ini ditata sebelah mana ya, ini ditata sebelah mana ya, kemudian oh iya ini bagusnya di mana ya, masa iya sih bedak di sini, di sana bedak juga gitu kan. Jadi bedak-bedak semua kecuali bedak yang per brand itu kayak Wardah, kayak Makeover, kayak YOU itu memang aku pisah sendiri, tidak aku satuin gitu. Nah, kemudian lanjut cerita lagi ya. Jadi ada yang bilang sama aku, enak ya sekarang udah jadi owner kosmetik gitu kan. Nah, sebenarnya dari kata enak itu loh yang harus kita pelajari, bahwa yang namanya owner, mau owner apapun itu tidak ada yang enak ya teman-teman. Yang namanya owner itu pasti dia mikir gimana sih caranya biar usaha kita itu bisa terus berkembang. Gimana sih caranya biar kita bisa mempekerjakan karyawan banyak. Gimana sih caranya biar kita itu bisa mengembangkan usaha yang lainnya. Jadi semuanya itu kita pikirkan gitu ya teman-teman. Jadi nggak enak banget yang namanya jadi owner itu ya teman-teman. Jadi kita itu harus semuanya mikir sendiri gitu kan. Nah, ya mungkin enaknya ya kita ada orang yang kita suruh, ada orang yang kita bisa ajak untuk istilahnya untuk kerjasama gitu kan. Ya namanya juga seorang usaha itu ya memang apapun yang dia ambil itu pasti dia harus menghadapi resikonya sendiri gitu kan. Misalnya yang namanya usaha itu kan tidak selalu di atas, ada kadang juga di bawah gitu kan. Yang namanya usaha mengalami rugi, mengalami bangkrut itu pasti, dan aku sudah mengalami itu semua. Jadi bagi aku tidak hal apa ya, tidak, bukan hal yang baru lagi untuk di dunia usaha gitu kan, karena memang dari awal aku tuh suka banget sama yang namanya usaha. Jadi aku memutuskan untuk resign dari pekerjaan aku dan aku untuk memilih usaha. Kemudian balik lagi ke beberes aku ya. Jadi aku itu baru beberes di toko kosmetik itu semalam. Ini karena memang ada yang kurang pas bagi aku, jadi aku langsung tuker, aku pindah gitu kan. Aku nggak nyuruh karyawanku tapi aku sendiri gitu kan, karena bagi aku ya aku pengen melakukan hal ini gitu kan, karena memang ini bukan berarti aku sebagai owner tuh aku nggak boleh beberes, aku nggak boleh pindah, aku nggak boleh pindah-pindah barang gitu kan. Justru dengan aku melakukannya seperti ini, aku tuh jadi lebih apa ya, lebih puas gitu, karena oh iya ternyata ya begini, ini loh yang usaha yang aku dulu jalankan ketika aku tuh belum punya karyawan, semua aku handle sendiri gitu kan. Alhamdulillah sekarang udah ada yang bantuin, tapi aku tetap masih yang namanya beberes itu, karena ya itu sebuah kepuasan aku gitu. Nah jadi aku tuh seneng banget bisa beberes kayak gini, bisa pindah-pindah barang, pindah-pindah posisi, itu aku tuh seneng banget karena aku tuh orangnya nggak bisa diem gitu. Jadi selain ini aku juga sambil ngelayanin konsumen, karena memang kan adminku tuh sekarang satu yang masuk ya, kalau hari Jumat itu ada yang libur satu, jadi kan kita sip-sipan nih. Kalau yang sip pagi itu berdua, kalau yang sip siang itu kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu itu satu orang. Jadi akhirnya setiap sore itu aku kesini sampai malam gitu. Jadi aku beberes sambil ngelayanin pembeli gitu kalau misalkan ada yang beli. Nah ini kebetulan juga ada yang beli gitu, jadi aku sambil beberes sambil ada yang beli. Nah sebenarnya banyak sih yang tanya sama aku, gimana sih kak kok bisa usaha kosmetik gitu, karena sebenarnya di video-video sebelumnya sudah aku jelaskan. Jadi di sini aku pengen
membahas tentang ya sebagai owner kosmetik aja sih, apa sih yang dilakukan owner kosmetik itu gitu kan, selain dia itu eh, rutinitasnya itu selain dia ngasih kunci atau mau tutupan closingan gitu kan. Sebenarnya kalau aku sebagai owner kosmetik sendiri itu, selain aku seperti itu, aku juga sering banget yang ke toko kosmetik itu misal sore nih. Nah, sore itu di situ aku beres-beres atau aku sambil ngeliat-ngeliat apa. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Di sini aku sambil ngelayanin konsumen ya, karena memang aku lagi jaga juga di sini karena libur satu, jadi aku sambil ngelayanin konsumen. Jangan fokus sama si bocil ya, itu si bocil emang lagi mainan ya Allah. Pokoknya anak-anakku tuh gimana sih rasanya, aku punya anak dua dan aku bisa usaha gitu kan. Pokoknya kalau diceritain tuh panjang banget, lebar pokoknya. Nah, di sini aku fokus sama konsumen aku udah ngelayanin dia gitu. Kemudian kita lanjut lagi yuk beberesnya aku. Nih aku lagi beberes lagi. Ya ditemenin sama anak-anak aku ya ini. Sebenarnya bukan ditemenin yang rusuhin gitu lah ya, namanya juga anak-anak ya. Ya tapi aku seneng sih misal ada yang bantuin atau ngerusuhin gitu. Kemudian lanjut lagi yuk teman-teman. Jadi sambil kalian liatin aku beberes, aku juga pengen cerita sama kalian ya bahwa tidak ada hasil yang diperoleh dari yang instan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menilai aku enak banget sih ya udah punya usaha kosmetik udah gede gini-gini, teman-teman, di balik ini semua ada perjuangan aku yang tidak kalian lihat dan ada jungkir baliknya aku yang tidak kalian lihat. Jadi apapun itu please lakukan dengan ikhlas, senang melalui ikhlas melalui prosesnya gitu loh teman-teman. Jadi jangan sampai banding-bandingkan, jangan sampai kok aku belum seperti ini dia bisa seperti itu gitu kan. Jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman, karena semua hasil itu pasti ada proses yang dilewatinya oleh seseorang itu. Jadi tidak mudah aku juga mencapai ini semua dan tidak juga sangat cepat aku memperoleh ini semua ya teman-teman. Jadi ya banyak banget rintangannya. Aku cuma sekedar sharing aja sama kalian. Buat kalian yang masih baru memulai, terus semangat ya teman-teman. Jangan sampai kalian itu menyerah. Karena apa? Karena ini tuh belum seberapa. Jadi proses yang kita lalui itu belum seberapa. Kalau kita pengen hasil yang banyak, kalau kita pengen hasil yang lebih bagus, itu kan berarti harus banyak, semakin banyak proses yang kita lewati juga gitu ya, seperti itu. Jadi aku pengen sharing aja sih teman-teman buat kalian. Jadi yuk buat kalian yang baru pemula, buka usaha apapun itu nikmati prosesnya, ikhlas, jangan sampai kalian merasa udah di tengah jalan kalian berhenti gitu kan. Itu eman-eman banget. Makanya aku sering sharing sama kalian buat kalian para pemula, yuk lakukan dengan ikhlas, nikmati prosesnya apapun itu. Oke? Jadi jangan sampai kita menyerah udah di jalan ya teman-teman. Semangat teman-teman buat kalian yang baru memulai usahanya. Aku doain semoga kalian semua bisa sukses, bisa mempunyai usaha sendiri itu yang kalian inginkan ya. Semoga kita sehat semua. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.